Jangan main-main atas doamu, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulan. Maka doa dibagi menjadi 3 komponen yang difikirkan: lisan, perbuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sandarkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Saya yakin 1000% semuanya akan dibahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang selalu stay, yang selalu nungguin video terbaru dari saya. Saya doakan semuanya diberikan kelancaran aktivitasnya, baik yang punya kewajiban segera Allah lunaskan, kemudian yang sakit Allah sembuhkan. Doa yang terbaik dari saya untuk Anda semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Kajaban Doa yang saya adakan secara online. Jadi targetnya adalah kesuksesan atau paham banget tentang ilmunya. Banyak materi yang bisa kamu dapatkan. Selain materi dalam penjelasan ilmunya, kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar, karena itu yang bagian terpenting. Dan yang tidak kalah menariknya, kamu juga bisa mendapatkan edukasi secara langsung dari saya dengan pertemuan terjadwal. Untuk informasi lebih lanjutnya, untuk pendaftarannya, langsung saja klik link di deskripsi untuk pendaftaran, atau langsung WA ke nomor saya 085849906027, ada di deskripsi nanti ya. Baik teman-teman semuanya, langsung saja masuk pada inti dari video ini. Video sebelumnya saya sempat sempat menyinggung pembahasan tentang baik sangka ya. Ada yang bertanya ke saya atau masuk pertanyaan ke saya via WA, bagaimana caranya berbaik sangka, dan bisa nggak jelaskan secara spesifik baik sangka itu seperti apa? Sebenarnya saya sudah jawab, baik sangka itu baik sangka ke Allah, baik sangka kepada diri kita sendiri. Tetapi yang dimaksud baik sangka kepada Allah adalah dengan melihat dari sudut pandang yang positif atas kejadian atau terhadap kejadian yang kita alami atau Anda alami saat ini. Kadang-kadang kita juga harus bijaksana melihat sebuah perkara atau perjalanan kehidupan kita ya. Baik menurut kita itu tuh belum tentu baik menurut Allah, dan buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Artinya finalnya sebenarnya yang terjadi apapun itu bentuknya, pada dasarnya itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi beberapa minggu atau beberapa kali saya buat video, saya selalu mengarah kepada sandarkan dirimu sepenuhnya kepada Allah ya. Kalau sudah pure bersandar kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja, insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Kemudian kalau bagaimana caranya berbaik sangka, harus ada contohnya dong. Tarik satu contoh, misalkan hari ini kamu punya pasangan yang sangat saklek cara berpikirnya, atau hari ini kamu sedang mengalami atau mendapatkan kerugian untuk bisnis Anda. Saya berikan contohnya ya. Sebenarnya kalau kita mau melatih pikiran kita mengarah pada hal-hal positif atau melihat satu perkara dari sudut pandang yang baik, maka sebenarnya kita tidak akan menganggap itu sebuah kesulitan ataupun kerugian. Ataupun misalkan kita dikirim satu orang yang saklek yang membuat kita pusing terus ya, coba perhatikan sisi baik yang kita dapatkan. Jangan-jangan dengan keberadaan mereka Allah punya maksud agar kita lebih kuat, agar kita bisa melihat sisi baik yang ingin Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk berpikir baik, melihat dari sudut pandang yang baik, biasanya surprise atau kejutan-kejutan dari Allah itu malah sulit untuk datang. Biasanya seperti itu. Saya pernah bercerita, saya pernah dalam keadaan kesusahan. Saya mengalami hutang yang cukup fantastis dan lain-lain. Tetapi kesininya setelah saya pikir dengan cermat, dengan baik, dengan kesadaran tinggi, ternyata Allah ingin membentuk karakter saya. Allah ingin menjadikan saya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sampai pada akhirnya hari ini saya pun berpikir demikian. Tetapi kalau tidak ditempa sebuah masalah, mental saya tidak akan terbentuk. Gitu. Nah, boleh jadi kamu hari ini yang sebenarnya hari ini ya, yang sekarang ini mengalami kesulitan, mengalami satu hal yang tidak mengenakan menurut kamu, coba kamu lihatnya dari sudut pandang yang baik.
Anggap saja secara keseluruhan saya ambil kesimpulan bahwasanya Allah ingin membentuk mentalmu jauh lebih positif, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena yang namanya kekuatan itu bisa kelihatan ketika dia sudah terlatih. Ya, satu otot yang menjadi otot yang baik ketika benar-benar diolah sedemikian rupa sehingga menjadi otot yang kuat. Artinya ada tempaan dulu sehingga bisa menjadi mental yang berkualitas. Nah, mungkin boleh jadi hari ini yang kamu rasakan adalah cara Allah untuk membuat kamu yang seperti itu. Jadi belajarlah untuk terus melihat dari sudut pandang yang baik. Cuma biasanya ya, kalau bicara keajaiban, ketika baru saja kamu mendapatkan satu masalah lalu kamu berbaik sangka seperti apa yang saya sampaikan tadi, biasanya keburukan yang menurut versi kita itu nggak akan lama. Artinya segera Allah berikan solusi. Nah, kaitannya ini pada syukur. Jadi menerima setiap apapun yang sudah Allah berikan. Tidak hanya yang positif. Kalau yang positif saya pikir semuanya mau. Tetapi yang negatif juga, kalau kita mau bijaksana dan menerima setiap yang Allah berikan walaupun itu negatif, insya Allah itu akan menjadi nilai yang positif untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini kembali lagi kepada mindset. Ya, kembali lagi kepada mindset. Yang ingin saya sampaikan di video ini adalah, ayo teman-teman semuanya, jangan pernah patah semangat ke Allah. Ya, setiap kesulitan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Walaupun mereka yang selalu berbaik sangka, selalu berbuat baik, tetap saja Allah akan berikan satu kesulitan menurut kacamata kita. Untuk apa? Terus Allah akan terus membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kenapa orang beriman tidak pernah memikirkan terlalu lama, tidak ngegubris orang bilang ya, terhadap kesulitan yang dia alami. Malah dia cenderung diam. Di dalam diamnya dia berpikir sesuatu yang rahasia. Rahasia yang saya maksud adalah, apa maksud baik Allah sehingga Allah memberikan saya seperti ini. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kamu terus berbaik sangka, kalau kamu terus mengedepankan positive thinking atau berbaik sangka, saya yakin keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup Anda. Saya tidak hanya bicara teori di sini. Saya memberikan contoh diri saya sendiri. Alhamdulillah sampai detik ini ada masalah, bahkan menurut ukuran saya masalah itu yang sangat luar biasa yang sudah saya lalui, tetapi saya melihatnya dari sudut pandang yang baik sehingga Allah tidak pernah membuat ini menjadi lama. Jadi sebentar saja punya masalah, sebentar divorce, sebentar kemudian wake up, move on, Allah berikan jodoh baru. Kemudian untuk rezeki, hutang terbayarkan dengan niat baik, niat positif agar saya belajar. Alhamdulillah sampai detik ini selesai. Dan kemudian rezeki juga Allah lancarkan. Sekali lagi, semuanya kembali kepada mindset. Mindset yang saya maksud bukan di sini, tetapi di sini yang kita sebut dengan hati. Kalau hati kita selalu terjaga dengan baik sangka, hidup akan mudah. Hidup akan mudah, dan bahkan silih berganti kebaikan itu akan terus datang kepada kamu. Teman baik akan terus datang. Kalau tidak baik berarti tidak sefrekuensi, suatu saat segera Allah singkirkan orang-orang tersebut, lalu Allah ganti dengan orang-orang yang baik. Jadi berbaik sangka, sekali lagi berbaik sangka. Yang sulit hari ini, buat kamu yang ngerasa dirimu sulit hari ini, sulit sesulit-sulitnya, percaya deh, Allah punya maksud baik. Mengapa kamu dibuat sulit hari ini? Saya yakin dalam waktu dekat, dalam waktu yang tidak lama, engkau akan mendapatkan surprise dari Allah. Engkau mendapatkan kejutan dari Allah. Ya, tapi syaratnya satu, harus baik sangka. Berbaik sangkalah. Kalau kamu ngerasa sulit, segeralah sujud. Segeralah ambil wudhu, kemudian kamu bersujud. Insya Allah akan Allah mudahkan. Dan segera Allah tampakkan solusi-solusi dari permasalahan kamu. Percayalah, setiap orang yang hari ini sukses, mereka pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Dan saya sangat yakin bahwasanya mereka berbaik sangka, mereka menerima kesulitan yang ada dengan persepsi atau dengan asumsi bahwa kesulitan itu tidak akan lama, karena semuanya pasti berakhir. Semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya. Saya Gus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.